Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama saya, Adrian Doni Beda, Distrik Kuskupan Maumere, dalam Embun Sabda THS-THM, Rabu 11 Juni 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kudus, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu, pergilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, dua helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak, terimanya. Salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Matius ini mengisahkan tentang pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata bahwa 12 rasulnya harus memberitakan firman Allah dengan segala cara yang mereka bisa, bahwa mereka harus melakukan sesuatu tanpa meminta imbalan. Tuhan akan mengirimkan bimbingannya melalui orang lain, sehingga mereka tidak membutuhkan hal-hal materi dengan mereka. Ketika kita membantu orang lain, kita harus selalu ingat untuk membantu tanpa biaya dan tanpa meminta imbalan apapun. Karena saat ini orang telah menjadi munafik yang hanya membantu orang lain demi ketenaran, nama, jabatan, dan atau ketika mereka membutuhkan sesuatu untuk keuntungan mereka sendiri. Juga mereka bisa memberi diri tanpa emas atau perak, tanpa sepatu, dan terakhir mencari tempat berlindung
di mana mereka dapat diterima sampai akhir misi atau sampai niat dan tujuannya tercapai. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kisah Para Rasul bab 11 ayat 23 sampai 24. Rasul memang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Secara yuridis, fungsi rasul ini di dalam gereja Katolik ada di tangan uskup. Maka mereka yang terpilih menjadi uskup kita imani sebagai pribadi yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Para uskup juga bertugas untuk membawa orang kepada Tuhan. Kiranya tugas para uskup membutuhkan bantuan kerjasama kita, terkhususnya organisasi Pencak Silat Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Maka kita semua juga dipanggil untuk menjadi baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sebagai orang beriman, dalam berpergian atau bergerak kemanapun dan dimanapun kita dipanggil untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sebagai orang Katolik Pencak Silat THS-THM, kita tetap akan diutus dimanapun untuk memberikan berita kerajaan surga sudah dekat, dan tetap selalu setia sampai mati bagi Gereja Katolik Roma. Pro Patria et Ecclesia. Jika Yesus mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas rasul tidak boleh membawa bekal dan lain-lain, kiranya yang dimaksud adalah merasul melalui cara hidup dan cara berpikir kita. Sejauh mana cara hidup dan cara bertindak kita memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Artinya, melalui cara hidup dan cara bertindak kita dapat dilihat dan dirasakan karya Allah dalam diri kita yang lemah dan rapuh ini. Sejauh mana kita sudah menjalankan tugas dengan hati yang tulus dan memberitakan kerajaan surga. Mari kita memohon berkat Tuhan untuk seluruh kegiatan kita di hari ini. Semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.